Baik, perkenalkan nama saya Melania SN Siriotoy. Saya akan mempresentasikan QTS konflik tentang konflik yang ada di Tionghoa. Itu yang pertama, itu menjadi konflik permasalahan yang pertama itu di mana keberagaman suku bangsa atau etnis di suatu sisi membawa pengaruh positif dalam hal kekayaan kebudayaan, seni, serta dinamika sosial kehidupan masyarakat Indonesia. Lalu ada pengaruh negatifnya. Keberagaman suku bangsa atau etnis dapat menjadi bumerang bila mana masih terdapat primordialisme dan etnosentrisme di dalam masyarakat. Nah, konflik yang keduanya itu ada konflik yang antar etnis yang merupakan salah satu konflik yang terjadi di Indonesia. Di antaranya adalah konflik antar etnis Jawa dengan etnis Tionghoa yang dalam catatan sejarah berisi konflik-konflik yang memilukan. Itu dalam Bimantara dan Suryanto tahun 2015. Di mana di sini menerangkan bahwa konflik yang ada di masyarakat acap kali terjadi disebabkan oleh faktor sejarah serta dikenakan adanya prasangka dan diskriminasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh-contoh konflik di Tionghoa berdasarkan jurnal yang telah dikasih oleh Bu dosen, yaitu Bu dosen Susi, di mana pada jurnal tersebut dijelaskan di situ tuh terdapat 10 jurnal. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu dari jurnal tersebut. Baik, saya akan menjelaskan referensi-referensi lain tentang konflik Tionghoa yang terdapat pada jurnal 1 sampai jurnal 10, dan kali ini saya akan menjelaskan jurnal 1. Yang pertama itu adalah tentang Surakarta. Surakarta itu merupakan wilayah sebagai tujuan migrasi orang-orang Tionghoa di masa lalu. Orang-orang Tionghoa datang ke Surakarta dengan tujuan untuk berdagang. Salah satu akibatnya adalah meningkatkan potensi ketegangan hubungan antar etnis di Surakarta, di mana konflik rasial di eks-karesidenan Surakarta ini sudah terjadi sejak zaman penjajahan Belanda. Pada masa Orde Baru saja sudah terjadi 3 kali kerusuhan berskala besar yang terjadi pada tahun 1978 sampai 1998. Peristiwa rasial anti-Tionghoa di kota Surakarta ini memiliki faktor pemicu kerusuhan berskala kecil yang menjadi karakteristik unik yang mampu menyebabkan kekacauan sangat besar dan sangat serius. Faktor pemicu konflik di Surakarta pada tahun 1972 sampai 1998 yaitu terbentuknya mobilisasi massa, konflik individual serta aksi mahasiswa di bawah pemerintahan Orde Baru. Ketegangan antara orang-orang Cina dengan penduduk pribumi terus tumbuh sebagai akibat dari melebarnya jarak antar yang kaya dan yang miskin, serta upah rendah yang diberikan kepada pejabat birokrasi militer dan polisi. Jurnal yang kedua yaitu menjelaskan mengenai konflik bahasa di Indonesia seringkali menjadi timbul konflik etnis Tionghoa dan Bugis Makassar misalnya sering terkait dengan konflik tersebut. Penyebab utamanya itu persoalan ini adalah stereotip dan prasangka yang kuat di antara kedua etnis. Sebenarnya telah ada usaha-usaha menjalin komunikasi antar budaya untuk mengatasi persoalan tersebut. Nah, usaha ini didasarkan pada anggapan bahwa jika kedua etnis dapat menjalin kontak atau interaksi dengan mengembangkan konflik antar budaya yang bermakna, maka kesalahpahaman budaya dapat meminimalkan sebagai upaya untuk mereduksi perilaku stereotip dan prasangka dan etnosentris. Baik, selanjutnya bahwasanya di Tionghoa itu sering terjadi konflik-konflik yang seperti etnis Tionghoa dan Bugis Makassar itu misalnya sering terkait dengan konflik-konflik yang menyebabkan persoalan yang stereotip dan prasangka yang kuat di antara kedua etnis. Nah, sebenarnya itu yang sudah dijelaskan tadi, bahwasanya ada usaha yang didasarkan pada anggapan bahwa jika kedua etnis yang menjalin kontak atau interaksi dengan pengembangan komunikasi antar budaya yang bermakna, maka kesalahpahaman budaya yang dapat diminimalkan sebagai upaya yang mereduksi perilaku. Mungkin hanya ini sampai di sini saja presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.